Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umurud dunya waddin wa ala alihi washabbi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa Jamani, pecinta Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala. Kami dari Jamaah Manaqib Nurul Iman mau memberi suatu keterangan, yaitu permasalahan gelar yang dijulukan kepada, yaitu keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Gelar tersebut ada 4 gelar di saat itu, mulai dari abad ketiga hingga abad ke-14. Yaitu diantaranya gelar imam, syekh, habib, dan sayyid. Untuk itu kami mau menerangkan, yaitu yang pertama gelar imam. Menurut Sayyid Muhammad Ahmad Asy-Syatri dalam bukunya, yaitu yang berjudul Sirah As-Salaf min Bani Alawi Al-Husainiyin. Para salaf kaum Ba'alawi waktu itu di Hadramut dibagi menjadi 4 tahap di saat itu, yang masing-masing tahap mempunyai gelar tersendiri. Gelar yang diberikan oleh masyarakat Hadramut kepada yaitu tokoh-tokoh besar Bani Alawiyin. Di antaranya pertama yaitu gelar imam. Gelar imam itu mulai terjadi adanya gelar imam mulai dari abad ketiga hingga abad ke-7. Jadi gelar imam itu mulai abad ketiga hingga abad ke-7. Tahap ini ditandai dengan suatu perjuangan keras oleh yaitu Imam Ahmad Al-Muhajir. Imam Ahmad Al-Muhajir dan keluarganya untuk menghadapi di saat itu yaitu kaum Khawarij. Kaum Khawarij di saat itu. Menjelang akhir abad ke-12, keturunan Ahmad Al-Muhajir itu tinggal beberapa orang saja di saat itu. Pada tahap ini tokoh-tokohnya adalah Imam Ahmad Al-Muhajir, Imam Ubaidillah, Imam Alwi, dan Imam Alwi bin Ubaidillah, Basri, dan Jadid di saat itu. Terus ditambah lagi yaitu Imam Salim bin Basri di saat itu. Itu gelar yaitu imam mulai abad 3 sampai abad ke-7. Adapun gelar syekh itu mulai dari abad 7 hingga abad ke-11 di saat itu. Itu hitungan Hijriah. Tahapan ini dimulai dengan munculnya yaitu Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, yang ditandai dengan berkembangnya yaitu ilmu tasawuf di saat itu. Berkembangnya tasawuf yaitu ilmu bidang perekonomian, dan mulai berkembangnya jumlah keturunan yaitu dari Al-Muhajir di saat itu.
pada masa ini terdapat beberapa tokoh besar seperti contoh Said Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam sendiri, itu termasuk tokoh yang besar. Ia dibesarkan dan wafat itu di Tarim, di kota Tarim. Ia belajar bahasa Arab, teologi, dan ilmu fikih sampai meraih kemampuan, yaitu sebagai ulama besar, ahli fikih di saat itu. Ia juga secara resmi masuk yaitu ke dunia tasawuf dan mencetuskan yaitu torekot yang dikasih nama torekot Ba'alwi. Sejak kecil beliau itu menuntut ilmu dari berbagai guru, termasuk menghafal Al-Quran dan banyak-banyak hadis yang beliau kuasai, serta mendalami ilmu fikih. Ketika ia masih menuntut ilmu, Syekh Abu Madyan, seorang tokoh sufi, yaitu dari Maghrib, mengutus Syekh Abdurrahman Al-Mu'ad, untuk menemuinya. Utusan ini meninggal di Mekah sebelum sampai, yaitu di Tarim saat itu. Tetapi sempat menyampaikan pesan gurunya agar Syekh Abdullah Al-Saleh melaksanakan tugas itu. Atas nama Syekh Abu Madyan, Abdullah yaitu membeat dan mengenakan yaitu hikoh berupa sepotong baju sufi kepada Said Al-Faqih Al-Muqaddam. Walaupun menjadi seorang sufi, ia terus menekuni, yaitu ilmu fikih dia tekuni. Ia berhasil memadukan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf, berhasil dipadukan oleh beliau, serta ilmu-ilmu lain yang dikajinya. Sejak itu, tasawuf dan kehidupan sufi banyak dianut dan disenangi, yaitu di Hadramut di saat itu, terutama yaitu disenangi oleh kalangan Ba'alawi. Said Abdullah bin Alwi bin Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, ia memulai pendidikannya pada ayah. Pertama pendidikannya pada ayah dan kakeknya. Lalu meneruskan pendidikannya di Yaman, di negara Yaman dan di Hijaz. Dan belajar pada ulama-ulama besar di saat itu. Ia kemudian bermukim dan mengajar di saat itu, yaitu di Mekah dan Madinah, hingga digelari, yaitu gelarnya Imam Al-Haramain, dan sebagai mujadid, yaitu di saat abad ke-8 Hijriah. Ketika saudaranya Imam Ali bin Imam Alwi meninggal dunia,
tokoh-tokoh Hadramut menyatakan belasungkawa kepadanya sambil memintanya yaitu ke Hadramut untuk menjadi yaitu dai dan guru mereka. Ia memenuhi dengan permintaan tersebut dan berhasil yaitu mencetak puluhan-puluhan yaitu ulama-ulama besar di saat itu. Abdurrahman As-Saqaf, Said Abdurrahman As-Saqaf bin Said Muhammad Muladawilah bin Said Ali bin Said Alwi bin Said Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Ia digelari As-Saqaf karena kedudukannya sebagai yaitu pengayom. Jadi pengayom, akhirnya digelari As-Saqaf. Dan ilmu serta tasawufnya yang sangat tinggi. Pemula yaitu famili dari As-Saqaf. Ini adalah ulama besar yang mencetak berpuluh-puluh ulama, termasuk putranya sendiri yaitu Umar Al-Mukhdar. Ia juga sangat terkenal karena yaitu kedermawaannya di saat itu. Ia mendirikan 10 masjid serta memberikan harta wakaf untuk pembiayaannya. Ia memiliki banyak kebun yaitu kebun korma di saat itu. Umar Mukhdar bin Said Abdurrahman As-Saqaf adalah imam dalam ilmu dan tokoh dalam ilmu tasawuf. Ia terkenal karena kedermawaannya, jadi orang yang sangat dermawan. Ia menjamin nafkah beberapa keluarga. Rumahnya tidak pernah sepi dari tamu, banyak tamu di saat itu. Ia mendirikan 3 buah masjid. Menurut Said Muhammad bin Abu Bakar Asili, ia telah mencapai al-muzahid al-mutlaq dalam ilmu yaitu ilmu syariat. Ia meninggal ketika sujud dalam yaitu waktu sholat zuhur. Meninggalnya dalam waktu posisi sujud sholat zuhur. Terus Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar Asy-Syakran bin Said Abdurrahman As-Saqaf hingga usia 10 tahun. Ia dididik ayahnya dan setelah ayahnya wafat, ia dididik oleh pamannya yaitu Said Umar Mukhdar hingga usia di saat itu 25 tahun. Ia sebagai ulama besar di saat itu dalam ilmu syariat, tasawuf, dan ilmu bahasa. Ia giat dalam menyebarkan ilmu dan dakwah serta amat tekun di dalam ibadahnya. Beliau istiqomah di dalam ibadahnya, rajin di dalam ibadahnya. Said Ali bin Said Abu Bakar Asy-Syakran bin Said Abdurrahman As-Saqaf, ia menulis sebuah wirid yang banyak dibaca orang hingga abad ke-21 ini. Ia terkenal dalam berbagai ilmu, khususnya ilmu yaitu ilmu tasawuf. Menurut Habib Abdullah Al-Haddad, ia merupakan yaitu
salaf Ba'alawi. Terakhir, salaf Ba'alawi yang terakhir, yang harus ditaati dan harus diteladani. Itu di saat itu, yaitu digelari sebagaimana Syekh dari abad ke-7 hingga abad ke-11. Kemudian ada gelar lagi yaitu gelar Habib. Gelar Habib itu dimulai dari abad 11 hingga abad ke-14. Tahap ini ditandai dengan apa? Dengan mulai yaitu membanjirnya hijrahnya yaitu kaum Alawiyin keluar dari Hadramut. Di saat ramai kaum Alawiyin itu hijrah dari Hadramut, keluar dari Hadramut, itu gelar sudah berubah menjadi gelar Habib. Dan di antara mereka ada yang mendirikan kerajaan di saat itu. Atau mendirikan kesultanan. Yang peninggalannya masih menjadikan suatu saksi bukti peninggalan dari kaum Alawiyin di saat itu masih disaksikan dan masih menjadi bukti hingga saat ini masih ada. Di antaranya yaitu Kerajaan Al-Idrus yang ada di Surat negara India. Lagi Kesultanan Al-Qadri yaitu yang ada di Kepulauan Komoro dan Pontianak. Dan ada lagi Al-Sahab dari Sahabuddin, dari Sahabuddin Al-Sahab bin Syihab. Al-Sahab itu dari Sahabuddin, yaitu di daerah Siak. Daerah Siak yaitu kepulauan, berarti Rio ikutnya. Dan ada lagi Kerajaan Bafakih. Kerajaan Bafakih di negara Filipina. Tokoh utama yaitu dari Alawiyin masa ini adalah Habib Abdullah bin Habib Alwi Al-Haddad yang mempunyai daya pikir, daya ingat, dan kemampuan menghafalnya yang luar biasa. Dalam daya pikir, daya ingatnya untuk menghafal sesuatu, beliau sangat-sangat luar biasa, sangat istimewa. Sejak kecil ia telah menghafal Al-Quran. Dari kecil sudah menghafal Al-Quran. Ia berilmu sangat-sangat tinggi. Ilmunya sangat tinggi. Ilmu syariat, ilmu tasawuf, dan ilmu-ilmu bahasa Arab. Banyak orang yang datang belajar kepada beliau. Ia juga banyak menulis beberapa kitab. Pada tahap ini juga terdapat di saat itu yaitu Habib Abdurrahman bin Habib Abdullah Bal-Faqih di saat itu. Habib Husain, Habib Muhsin bin Alwi Asyaqaf, Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim saat itu. Terus lagi ada Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar dan Habib Ahmad bin Zain Al-Khabsi. Itulah
dari abad 11 hingga 14, waktu itu keturunan dari Alawiyin atau keturunan dari zuriyah Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW, itu digelari yaitu Habib. Digelari Habib. Jadi itu memang gelar sudah dari dulu, bukan mulai saat sekarang, itu bukan. Itu sudah, gelar itu sudah tertanam dari dulu. Dikala itu setiap keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW yang terkenal itu sekarang itu diramaikan itu dikatakan zuriyah. Zuriyah. Lagi ramai zuriyah. Itu Habib itu sudah gelarnya sudah dari dulu. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk kelanjutannya yaitu menerangkan tadi sudah Habib, mulai dari abad 11 sampai 14 itu digelari Habib, dan berikutnya yaitu dari abad ke-14 hingga dari sekarang. Tapi dari sekarang itu kadang-kala itu ada yang ngatain Sayyid dan ada yang ngatain Habib, masih berjalan untuk sekarang. Dan kita menerangkan yang berikutnya yaitu keempat, yaitu julukan Sayyid. Itu mulai dari abad 14 hingga sekarang. Tahap ini adalah ditandai apa? Gelar Sayyid itu tanda kemunduran, kecemerlangan dari kaum Alawiyin saat itu. Jadi lagi mundur. Di antara para tokoh tahap ini, tahap Sayyid, ialah Sayyid Ali bin Sayyid Muhammad Al-Habsyi, Sayyid Ahmad bin Sayyid Hasan Al-Attas, terus Al-Alama yaitu Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Abdurrahman bin Sahab, terus Habib Muhammad bin Habib Thohir Al-Haddad, terus Habib Husain bin Sayyid Hamid Al-Mukhzar. Sejarawan Hadramut itu Sayyid Muhammad Bamutrif mengatakan bahwa Alawiyin atau kabilah itu Ba'alawi dianggap kabilah yang terbesar, yaitu terbesar jumlahnya di Hadramut, dan yang paling banyak hijrah ke Asia dan hijrah ke Afrika. Kabilah Alawiyin di Hadramut dianggap orang Yaman karena mereka tidak berkumpul kecuali yaitu di Yaman, dan sebelumnya tidak terkenal di Yaman saat itu. Jauh sebelum itu, yaitu pada abad-abad pertama Hijriah, julukan Alawi digunakan oleh setiap orang yang bernasab kepada yaitu Imam Ali bin Abi Thalib di saat itu. Jadi golongan Alawiyin itu dijulukan kepada yaitu orang yang bernasab kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Baik nasab atau keturunan dalam arti yang sesungguhnya maupun dalam arti persahabatan akrab saat itu. Kemudian apa? Sebutan itu yaitu Alawi
hanya khusus berlaku bagi anak cucu keturunan Imam Al-Hasan dan Imam Al-Husain, yaitu para habaib yang sekarang. Ya, para habib yang sekarang. Dalam perjalanan waktu berabad-abad, akhirnya sebutan Alawi hanya berlaku bagi anak cucu keturunan Imam Alwi bin Sayyid Ubaidillah. Imam Alwi adalah anak pertama dari cucu-cucu, yaitu Imam Ahmad Al-Muhajir bin Imam Isa Ar-Rumi yang lahir di Hadramut. Keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir bin Said Isa Ar-Rumi yang menetap di Hadramut ini dinamakan yaitu Alawiyin. Diambil dari nama siapa, yaitu diambil dari nama cucu beliau, yaitu Sayyid Alwi bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa Ar-Rumi yang dimakamkan di mana? Yaitu di kota Sumul. Di kota Sumul. Sayyid Alwi bin Sayyid Ubaidillah mempunyai anak, yaitu Sayyid Muhammad. Sayyid Alwi bin Sayyid Ubaidillah mempunyai anak, yaitu Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi mempunyai anak, yaitu yang dinamakan yaitu Alwi. Dinamakan Alwi. Sayyid Alwi mempunyai anak, yaitu Ali Kholi Qasam. Ali diberi lakop Kholi Qasam sebagai nisbah kepada negeri Al-Qasam yang merupakan tempat mereka, yaitu di negeri Basrah, di mana dari tempat itu apa? Ia mendapat harta dan membeli tanah di dekat kota Tarim, yaitu di Hadramut, dengan harga waktu itu 20.000 dinar. Dan ditanaminya, apa yang ditanami untuk tanah tersebut, yaitu ditanami ke kebun korma. Perkebunan korma, dibikin perkebunan korma. Yaitu dalam rangka untuk mengenang yaitu kota Qasam di Basrah yang tadinya dimiliki oleh kakeknya, yaitu Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, yang tadinya dimiliki oleh Imam Ahmad Al-Muhajir, yang merupakan tanah yang luas di sana, yaitu di dekat Teluk Arab, dan penuh dengan apa sekarang? Yaitu penuh dengan korma. Pada masa itu, saat itu penuh dengan pohon-pohon korma. Dalam kitab Samsu Az-Zahirah, Habib Abdurrahman bin Habib Muhammad Al-Masyhur menyebutkan bahwa apa? Ali Kholi Qasam adalah waliullah
waliullah yang pertama kali dimakamkan di perkuburan, yaitu Jambal Hadramut. Dan salah satu kewalian beliau, jika memberi salam kepada Rasulullah SAW, baik keadaan sholat atau dalam keadaan lainnya, Rasulullah langsung menjawab salamnya. Ali Kholi Qasam mempunyai 3 orang anak, yaitu Sayyid Abdullah, Sayyid Husin, dan Sayyid Muhammad. Tetapi yang tetap meneruskan keturunannya adalah dari Sayyid Muhammad yang dikenal dengan sebutan yaitu Sohib Marbat. Dari keturunan Imam Alawi bin Said Ubaidillah muncul sejumlah yaitu ulama aulia. Mereka mengkhususkan perhatian hanya kepada yaitu dakwah untuk mengajak manusia kembali kepada yaitu kebenaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebenaran yang hak. Setiap orang dari mereka mempunyai sanad, itu sandarannya. Orang-orang tersebut yang sudah dijelaskan itu semua mempunyai sandaran sanad yang sah, yang resmi. Sandarannya tetap tersambung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan gelar-gelar tersebut menjadikan kita itu menambah suatu pengetahuan. Jangan sampai kita itu mengira gelar Habib itu hanya untuk zaman sekarang. Gelar Habib bukan zaman sekarang, bahkan dari abad 11 sampai 14 sudah ada gelar Habaib, gelar Habib. Pertama imam, mulai dari abad ketiga hingga abad ke-7 gelarnya imam. Gelar berikutnya yaitu gelar syekh, mulai dari abad 7 sampai abad ke-11. Dan ini gelar Habib. Gelar Habib itu malah lebih awal daripada gelar Sayyid. Gelar Habib mulai dari abad 11 hingga 14. Sayyid mulai abad 11 hingga sekarang mungkin ada yang menyebutkan Sayyid. Hingga sekarang. Jadi antara semuanya itu gelar, itu sama, semua sama dinisbatkan kepada yaitu keturunan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gelar yang suci, bahkan yang memberi gelar julukan tersebut itu orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya pun tidak berani untuk membantah gelar-gelar tersebut, sebab itu gelar yang sudah sahih, gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para ahli bait Nabi Muhammad SAW, melalui sejarah-sejarah beliau yang sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita menambah iman dan Islamnya, tambah mencintai kepada para habaib, siapapun habaibnya, kita cintai karena beliau-beliau adalah mau tidak mau adalah ada darah baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan keterangan ini menjadikan pencerahan bagi kita semua, khususnya jamaah Manaqib Nurul Iman. Akhirul kalam wa bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.